Yes, oke, recording in progress. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, saya minta Anda perhatikan Tuhan sudah saya bicara ini. Hari ini, besok saya nggak tahu apa, saudara. Keluaran pasal 14 ayat yang ke 15. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15. Sudah dapat katakan amin? Mari kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Berfirmanlah Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa? Berangkat. Baca ke depan, saudara. Kalau bisa tampilkan aja, perhatikan semua. Yang Tuhan bicara sama saya begini, saudara. Ini sudah saya pernah sampaikan dulu. Tapi perhatikan baik-baik. Yang suruh Tuhan sampaikan lagi, perhatikan baik-baik. Berfirman Tuhan kepada Musa, dikatakan, mengapa engkau berseru-seru? Ya, lihat saya ke depan dulu. Berseru-seru. Jadi saudara perlu tahu posisinya. Posisi Musa, belakang itu yang ngejar, ya, mau bunuh, depan laut. Musa in the middle, tengah. Tapi Anda harus perhatikan semua yang datang, yang juga di rumah. Perhatikan, posisi Musa ada leader, pemimpin. Ya, jadi Tuhan ngomong sama Musa begini. Nah ini, saya lihat yang ini aja. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan ngomong sama saya minta Anda catat semua. Perhatikan baik-baik. Saudara, kondisi manusia sekarang seperti itu, berseru-seru. Ya, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah macam-macam, saudara. Ya, antara harus menyeberangi tantangan atau mati dibunuh. Nanti katakan amin. Kenapa? It's okay. Tuh, nanti jatuh, gak apa. Nanti beli lagi. Ya, saya perhatikan baik-baik. Lihat saya ke depan. Nah, ini ada muncul di sini. Kalau perhatikan, Musa ini manusia sama seperti kita. Maka saya bilang dalam nama Yesus Anda perlu konsen tengah zaman, akhir zaman ini. Dengar baik-baik. Di belakang saudara sesuatu yang mengejar untuk membunuh, tapi di depan ada lautan. Musa posisinya manusia berseru. Gini saudara, perhatikan baik-baik. Yang berseru, saya minta Anda tulis baik-baik, adalah jiwa sebetulnya. Roh, lihat saya ke depan. Dia lihat banyak demonstrasi kuasa Tuhan. Dia lihat. Anda mungkin lihat juga. Anda mungkin mengalami waktu doa. Anda mengalami Tuhan waktu di rumah juga. Apa yang Anda minta Tuhan jawab. Apa mungkin diloloskan dari maut. Anda mengalami. Tapi di tengah itu saudara, perhatikan baik-baik. Ada sisi jiwa. Antara begini. Ini caranya lewat bagaimana. Nah, saya minta Anda paham saudara. Makanya Tuhan tegur. Mengapa engkau berseru-seru? Secara roh dia tahu kemampuan Tuhan. Secara roh. Anda tahu kemampuan Tuhan secara roh dimanapun Anda ada. Anda trusting to the Lord. Anda percaya sama kuasa Tuhan. Lebih dari hamba Tuhan siapapun, itu bagus. Tapi ingat, di sisi lain, saya kasih tahu, jiwamu belum tentu sepakat nih. Belum tentu. Makanya Tuhan ngomong kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya berangkat. Kadang-kadang kita ngomong, berangkat oke Tuhan. Nah terus gimana? Kenapa? Jiwa ini saudara yang sering menghadapi. Itu maka saya bilang, rohmu boleh dengar suara Tuhan. Tapi kalau jiwamu gak kuat, saya sering sampaikan saudara, kamu bisa melenceng ini. Pengaruh apa yang kamu lihat sama roh ini bisa beda. Dan ini saya ngomong hati-hati. Karena jiwa ini makanya saya katakan ada orang berkali-kali tetap jatuh dalam dosa. Kenapa? Rohnya sudah dijamah tapi jatuh. Jiwanya masih lama. Sebetulnya kalau rohmu kuat, jiwamu harus ngikut roh. Nah ini saya katakan, yang di rumah dengar baik-baik. Ya, ini saya katakan, engkau kumpul sama orang berdosa, jiwanya lebih kuat karena dia diam dalam dosanya. Yang nggak kuat jiwamu, padahal rohmu tahu ini tidak benar, bisa ngikut. Kenapa? Karena kepengaruh. Setuju angkat tangan? Anda harus paham. Dan dosanya masing-masing tanggung, saudara. Makanya Tuhan ngomong gini, berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tuhan ngomong berangkat dong. Ada banyak, perhatikan saya. Anda boleh ikut KKR berkali-kali. Anda boleh. Ini zaman yang gawat, saudara.
Kadang-kadang kita berseru Tuhan, roh ini tahu saudara, Tuhan pasti tolong. Tapi karena sini nunggu waktu Tuhan, kapan Tuhan? Ini yang bahaya. You don't know about Kairos, gak tahu soal waktu Tuhan, timetable Tuhan. Yang di rumah juga dengarkan bebek. Musa, orang sedekat ini dengan Tuhan, berseru-seru. Saya kasih tahu, karena daging. Mungkin kita ngomong, Tuhan aku berkali-kali doa puasa, macam-macam kau lakukan. Ini saya kasih tahu, ini berseru saudara. Berfirman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya apa? Mereka berangkat. Ayat berikutnya, 16. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Angkatlah tongkatmu. Semua baca. Dan belalah airnya. Sehingga apa? Nah, saya ke depan saudara. Saya minta Anda perhatikan di rumah juga. Anda tulis baik-baik. Jadi pimpinan Tuhan lebih penting daripada karisma. Karena di dalam Yesus karisma lebih kuat. Ngerti katakan amin. Maka dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu. Ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Itu satu perkara mustahil. Karena di belakang kalau nggak belah laut mati. Saudara. Tapi Tuhan paksa daging. Ya ini loh saya ngomong. Ini tengah pandemi begini. Masuk ke mall nggak, mungkin masuk mall nggak boleh. Ke pasar ikan boleh nggak? Mungkin nggak boleh. Kemana-mana nggak boleh. Saya nggak vaksin loh, saya nggak vaksin. No. Saya udah ngomong belak-belakan di banyak kota saudara dari berapa bulan lalu. No. Saya percaya dari Yesus berkuasa. Saya percaya itu. Kalau Anda ngomong, Pak, nanti nggak bisa ke mall. Resiko saya tanggung saudara. Belah lautan. Jadi jangan mengeluh dengan keputusanmu. Kalau Anda ambil apa yang Tuhan taruh, karena Tuhan dulu ngomong sama saya, saudara. Kamu tidak boleh disuntik. Mana saya tahu ada vaksin? Dan tidak bisa. Harus taat sama Tuhan. Apapun konsekuensi. Ada amin. Bisa siaran? Oke. Semua dengar saya ke depan. Asik masuk. Oke. Perhatikan baik-baik. Saudara perlu paham gini. Dan engkau ini loh saudara. Demonstrasi kuasa Tuhan. Angkatlah tongkatmu. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Makanya Musa berseru-seru kenapa? Ini rohnya saudara. Tuhan gimana caranya lewat? Gimana caranya breakthrough Tuhan? Di belakang ini jelas dikejar. Banyak aturan. Caranya gimana? Harus tembus lautan. Dan saya kasih tahu, masing-masing akan mengalami pengadilan Tuhan. Percaya saya. Apa yang Anda lakukan. Pasti diadili Tuhan. Percaya saya. Kalau jiwamu gak kuat, Anda bisa pakai ayat membenarkan dirimu. Itu yang lebih bahaya. Rohmu tahu ini tidak bisa, tapi karena pengaruh saudara, Anda terseret. Maka saya bilang dalam nama Yesus, Musa ini disuruh belah laut dan angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Percaya saya, lihat ke depan. Tuhan ngomong sama saya untuk sampaikan malam ini soal ini. Secara roh dia tahu saudara, pasti Tuhan sanggup, tapi secara jiwa dia harus sepakat. Ini yang susah. Ya, matikan. Ya, dengar baik-baik. Secara roh kamu tahu, tapi secara jiwa karena kamu tidak sanggup saudara, ini rohmu bisa kalah dengan jiwamu. Maka saya bilang berkali-kali dari dulu Tuhan Yesus ajarkan saya begini saudara. Kalau engkau ketemu seseorang, tapi mau contohnya dia buat dosa dan dia merasa kuat dalam dosanya, orang yang sungguh-sungguh bisa kepengaruh. Kenapa? Jiwanya dulu yang kena, rohnya lama-lama hancur, urapan bocor. Tapi kalau rohmu kuat, jiwamu juga kuat, Anda akan bisa debat, bukan debat lama-lama saudara, karena itu pilihan. Musa, Tuhan ngomong sama saya, bagus saudara. Berseru-seru, kenapa? Karena kepepet di tengah. Kalau dia tidak belah lautan, mati. Dan rencana Tuhan bukan kematian, tapi kehidupan. Belah lautan. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Perhatikan saya ke depan. Firman ini dilepaskan Tuhan sebelum laut terbelah. Jadi harus percaya dulu. Nah orang untuk percaya, otak juga main. Makanya terjadi rancu antara holy dengan unholy. Mau contoh nonton sinetron, bisa nyampur saudara, gerakannya bisa nyampur. Antara yang dunia campur sama firman.
Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Belah airnya. Saudara perlu ngerti ya, Musa, Anda sering baca, saya baca yang di rumah sering baca. Musa itu waktu tidak sanggup, tidak percaya, Tuhan ngomong, apa di tanganmu tongkat, lemparkan, jadi apa? Ular. Lalu Tuhan ngomong, pegang ekornya, jadi apa? Tongkat lagi. Dia masih ragu, masukkan tangannya ke saku. Keluar jadi apa? Kusta. Masukkan lagi jadi apa? Itu demonstrasi kuasa Tuhan. Ternyata demonstrasi kuasa Tuhan masih orang ragu, saudara. Wajar, kenapa? Ada jiwa ini. Pernah disembuhkan dengan kuasa darah Yesus, dengan mujizat, tengah jalan bisa goyang. Anda boleh hafal Alkitab, boleh kumpul hamba Tuhan siapapun. Juru selamatmu Yesus, bukan pendetamu, bukan. Atau hamba Tuhan siapapun. Atau temanmu, bukan. Bisa menjerumuskan. Yesus, Roh Kudus. Saya melihat orang-orang yang dulu, saudara, kuat roh, tahu-tahu tumbang. Jangan dihakimi, itu keputusan iman mereka. Masing-masing jalan dengan keputusan imannya. Setuju, katakan amin. Dan jangan masa sombong, no. Tapi karena Tuhan dulu pernah ngomong sama saya itu, saya tidak lakukan apapun. No vaksin, saya bilang, tidak boleh. Ada yang bilang, gak bisa masuk mall Pak, kehilangan pekerjaan. Kalau engkau doa memang harus kehilangan keluar. Hidup dengan iman, karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itu sudah ada ayatnya. Cuman karena jiwanya ragu, terima. Ya mungkin Anda ngomong, isum kali ini kok tidak nyeneng no, ya baik, enak ini. Karena begini saudara, kuasa Tuhan Yesus lebih daripada apapun. Setuju, angkat tangan. Ada amin, ada amin. Ulurkan, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut. Dang. Belah airnya. Wah keren saudara. Kalau maaf saya, perhatikan saya ke depan. Kalau ini main saudara, pasti ngomong, aduh Tuhan, ini bisa apa enggak ya? Sudah ragu. Begitu ragu, mati kena Filistin, mati kena Firaun, mati, dibunuh. Tapi Musa melakukan tindakan yang menjadi bagian Tuhan. Maka dia berseru-seru, dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Dia berseru, Tuhan, gimana caranya? Tuhan ngomong, kenapa engkau berseru-seru padaku? Ulurkan tongkatmu. Ayat berikutnya, 17. Tetapi sungguh, perhatikan, lihat ya. Aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Bukan Mesir. Sehingga mereka menyusul apa? Jadi Tuhan, lihat saya ke depan, tulis baik-baik yang datang, bukannya didoakan tapi perhatikan. Jadi Tuhan itu juga punya agenda mengeraskan orang yang salah juga. Jadi ingat, rohmu diuji, hatimu diuji, tetap teguh apa enggak? Orang Mesir, tetapi sungguh, coba ya kok jadi Musa mamanya. Pasti kita ngomong, Tuhan kok kurang kerjaan sih Tuhan ngeraskan. Diizinkan saudara, supaya apa? Supaya demonstrasi kuasa Tuhan ini. Pertanyaannya apa? Pak, gua Mesirnya atau gua Musanya Pak? Itu jawab sendiri. Dan terhadap Firaun seluruh pasukannya, kereta dan orang berkuda, aku akan menyatakan apa? Kemuliaan. Saya nggak bisa ke mall, saya nggak bisa ke pasar, nggak bisa macam-macam saudara. Tapi saya bisa tembus Jakarta, gue mujizat. Tembus kota-kota lain. Ini kan kota kesekian saya terjang. Saya percaya kuasa Tuhan. Saya percaya itu. Gak ada pengecekan? Ada, tapi Tuhan loloskan nih. Kan gampang loh. Kok bisa Pak? Ya enggak nyoba sih. Lupa saya nyoba ketangkep. Ya jatamu mungkin. Tapi ini kita kaya kuasa Tuhan. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Nanti peraturan tambah ketat, saudara. Perhatikan saya baik-baik. Tambah ketat. Tapi sekali lagi, jangan menghakimi. Masing-masing jalan dengan keputusan imannya masing-masing. Ada risiko semua, ada risikonya. Yang di rumah juga dengar baik-baik. Ada yang ngomong, Pak saya kehilangan, bahkan ini diusir dari rumah. Karena keputusan beda. Firman Tuhan memang mencatat, saudara. Satu rumah akan seperti berbeda.
Amin. Ada yang diusir keluar. Dia bilang, saya pilih keluar, saya dapatnya itu dia keluar. Banyak yang lebih parah. Tapi berani, gentleman, iman-iman. Ini masih enak ada di rumah. Maka saudara, ini akhir zaman, saudara. Saya ingatkan juga, saya bilang berapa kali ya, mulai bulan kemarin tuh. Kalau Anda punya ladang atau punya tanah, tanami sesuatu mulai sekarang, tanami. Karena tanpa tanda itu engkau tidak bisa berjual beli, tidak bisa. Anda punya, Pak saya punya tanah Pak, tanah tetanggaku Pak, tak serobot boleh, dosa saudara, izin. Butakan yang kamu yang buta berarti. Anda kalau punya lahan, tanami. Kalau bisa jangan yang lama tumbuhnya saudara, jangan. Sudah keburu pengangkatan. Jadi cari yang cepat. Tadi gini, tetapi sungguh aku Tuhan akan mengeraskan hati orang Mesir. Jadi ada sisi itu orang Mesir dikeraskan Tuhan, saudara. Mereka sudah lihat demonstrasi kuasa Tuhan. Tiang awan, tiang api. Semestinya sebagai manusia dia takut. Wah Tuhan mereka hidup. Ternyata sama Tuhan diizinkan dikeraskan. Kenapa? Supaya Israel ini belajar lihat mujizat Tuhan. Kalau enggak, maaf hanya teori tok. Just only teori. Begitu dikeraskan, dikejar. Saudara. Makanya Musa berseru, Tuhan mereka masih kejar. Tuhan ngomong apa? Kenapa engkau berseru-seru demikian? Ulurkan tongkatmu. Sesuatu peristiwa yang besar sebetulnya. Mana bisa laut terbelah? Hanya zaman Musa. Saya tahu, lihat saya ke depannya. Kalau Anda lihat story Musa, ya, dengar saya baik-baik. Musa itu dibuang ya saudara, karena ada ancaman dari pemerintah. Setiap orang laki, perhatikan, anak laki harus dibunuh. Saya tahu yang nolong Musa, bidan. Orang-orang, ya. Soalnya anjingnya ikut amin. Saudara. Perhatikan saya ke depan. Jadi bidan-bidan ini, perhatikan saya, menyelamatkan Musa, saudara. Begitu lahiran tidak dibunuh. Mereka lapor, sudah dibunuh, ternyata tidak. Dimasukkan sungai dan ketemu putri Firaun. Dan saya minta Anda ngerti ya, pendidikan terbaik zaman itu di Firaun, pendidikan terbaik. Mesir. Musa besar dididik oleh Mesir. Perhatikan, pendidikan the best pendidikan di sana. Dan saya minta Anda paham sejarah Musa, itu sejarah juga mencatat. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan bangsa yang besar, cuman Musa. Cuman Musa, dibawa, makanya dia dapat nama di Mesir. Kenapa? Dia hancurkan Ethiopia, 1 juta orang. Dihancurkan saudara. Itu karena, saudara tahu, karena memang itu ini jago perang, semuanya hatinya berani. Dan saya minta Anda paham, begitu Tuhan jamah, semua yang dibanggakan hilang. Coba Anda banggakan. Apa yang Anda banggakan? Dan di rumah. Begitu apa yang kamu banggakan, mendadak sama Tuhan dipaksa hilang. Dan sudah tahu ujungnya dia harus pergi dari Mesir. Jadi saya kasih tahu, menggembalakan kambing domba milik mertua loh. Dari orang yang ditakuti. Sekali hantam mati loh orang Musa. Tapi Tuhan hantam lebih keren. Karena anak Tuhan tidak mau dihantam Tuhan. Makanya dididik Tuhan itu susah. Makanya banyak orang pelintat-pelintut. Kamu tahu suatu saat akan diadili. Musa, orang yang sehebat itu, 1 juta orang di Ethiopia disikat habis jadi hamba Tuhan. Maka engkau tahu ya, hampir dibunuh Tuhan loh dia. Kenapa? Suka ngeyel. Siapa yang menyelamatkan dia? Sipora. Istrinya. Hampir dibunuh. Dia potong, dia kerat itu anaknya saudara, itu kemaluannya tempelkan sama kaki Musa. Itu namanya pengantin darah. Tuhan harus ingat akan tentang perjanjiannya. Hampir dibunuh Tuhan. Padahal dia sudah lihat demonstrasi kuasa Tuhan. Dan lihat ini. Kenapa engkau berseru-seru Tuhan? Karena ini mujizat gede. Saudara. Dan sekarang pandemi ini sebetulnya ini mujizat besar. Harusnya engkau percaya. Harusnya. Allah kita tidak pernah berubah. Yang berubah siapa? Kita. Kenapa? Jiwamu lemah. Rohmu tahu ini. Tapi karena lemah pengaruh kanan kiri bisa goyang. Itu yang orang nuai akibat. Nanti lihat. Nuai. Mungkin tidak sadar sampai sekarang. Nanti lihat. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan masing-masing.
Bahkan yang keren lagi, orang berseru-seru dia bilang, Tuhan aku mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Tuhan ngomong apa? Mulai sekarang aku berterus terang kepadamu, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau perbuat dosa. Yang bahaya adalah kalau Tuhan Yesus terus terang sama kita, itu bahaya. Makanya kadang-kadang di sisi ini, dalam keadaan pandemi ini sebenarnya kita harus makin intim sama Tuhan. Makin percaya kuasa Tuhan di atas apa yang kamu takut. Makanya jangan nonton berita kebanyakan, nonton firman ini loh. Jangan nonton WA bingung aja. Ini loh firman nomor 1. Itu yang membuat anak Tuhan kuat. Meskipun ditinggal sendirian, dia strong. Kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Tidak bergantung sama teman, no. Sama Yesus. Gak bergantung dengan uang rekening. Karena banyak yang keluar kerja, saudara. Bukan dipecat. Memilih apa yang Tuhan taruh di hatinya. Resiko apapun gua tanggung. Dari yang manajer apapun dia tinggal. Coba Anda lihat. Itu melebihi hamba Tuhan yang khotbah sebetulnya. Karena praktek iman dia. Karena orang khotbah belum tentu lakukan itu. Ini loh, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Israel. Jadi yang ngejar makin dikeraskan, semua makin dikeraskan, saudara. Dan itu lihat imanmu yang muncul bagaimana. Ayo lihat ayat berikutnya. Ini saya nggak marah, saudara, nyampaikan pesan Tuhan. Ngomong lembut ya orang iso toh. Maka orang Mesir akan mengetahui, dengar, bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, kereta dan orang yang kuda. Lihat saya ke depan. Tuhan bisa menyatakan, saudara. Tapi dalam teks ini, perhatikan dalam kasus ini, Tuhan memakai orang Israel supaya menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Makanya perlombaan iman terjadi. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Tuhan, malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan bergerak dari depan mereka, lalu berdiri. Ini sebenarnya orang Firaun kalau lihat begini sudah takut loh. Tapi karena memang Tuhan sengaja keraskan hatinya, supaya orang Israel ini lakukan. Perhatikan, tidak debat Alkitab, belajar berjalan dengan kuasa Tuhan. Setuju angkat tangan. Nah kita ini Israel rohani, bukan debat yang didengarkan. Apakah kamu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau apa tidak? Itu yang dipertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Dan masing-masing akan menghadapi ini. Termasuk saya. Now lanjut ayat berikutnya. Ayo semua baca yang datang tempat ini yang keras. 1, 2, 3 semua. Dan tentara orang Israel yang di rumah juga baca. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga lihat saya ke depan, sangat gelap. Kamu satu sama lain tidak bisa melihat. Lihat temanmu aja nggak bisa. Kenapa? Makanya iman itu kelihatan waktu engkau seorang diri. Rohmu itu kelihatan waktu engkau seorang diri, bukan rame-rame, bukan. Waktu gelap. You are strong position in Jesus or not? Ada amin? Saya pernah ketemu hamba Tuhan ngomong sama saya gini, Pak Yer, saya dulu jemaat saya banyak Pak Yer, 1000. Nah terus sekarang, hilang Pak Yer. Ya terima yang sekarang loh, kok ngomong dulu sekarang ini loh. Lebih enak, lebih apa? Hati legowo, istilahnya hati simple, lepas gitu loh. Gak usah gitu. Dulu harta saya banyak, sekarang saya naik, zaman dulu ya busway. Masih saya berapa Pak? Saya bilang terimaan sekarang tak kok dulu. Simple sebenarnya. Berarti dia tidak rela waktu dibentuk. Sehingga yang satu sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Jadi sangat gelap. Saya kok ingat penglihatan saya dulu yang di waktu saya khotbah di Semarang. Itu corona awal pertama kali. Saya tembus. Mereka kaget kita ketemuan seperti ini. Lalu waktu pas doa sebelum menyembah, ya, lalu Tuhan tunjukkan penglihatan. Ini semua di rumah perlu dengar. Saya mumpung ingat ini. Saya lihat itu tiang awan Tuhan dan banyak kemah lagi diam sana. Terang itu sangat terang, saudara. Lalu Tuhan ngomong sama saya gini, perhatikan baik-baik. Saya lihat tiang awan itu jalan, tiang api itu jalan. Begitu jalan, saya bilang, oh puji Tuhan.
Lalu Tuhan ngomong, kamu jangan buru-buru, perhatikan baik-baik. Saya lihat sudah, orang-orang tidak ngikuti tiang api ini. Ternyata mereka tinggal dalam kegelapan. Lalu Tuhan ngomong begini, saya nangis waktu itu, saya bilang, kenapa Tuhan? Tuhan ngomong, keputusan masing-masing. Perhatikan dengan baik. Saya lihat orang-orang tidak ada yang keluar dari kemah untuk mengikuti tiang atau merapikan kemah, nggak ada saudara. Waktu tiang api ya jalan, karena itu terang dibutuhkan. Mereka suka tinggal dalam kegelapan. Saya langsung ngomong waktu dengar itu saya khotbah, saya sampaikan, saya lihat penglihatan ini. Anda mesti siap dengan goncangan yang ada, harus siap. Cuman tiang apinya tidak ada yang ikuti. Itu sebenarnya peringatan supaya kita ikuti pimpinan Tuhan. Harusnya. 21. Lalu Musa, perhatikan, ini dia lakukan tindakan profetik. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman, lihat, Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran apa? Jadi Tuhan punya cara apapun selama Anda percaya. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ngerti, katakan amin. Jadi Tuhan punya cara, kalau Anda mau taat, Tuhan pasti tolong kamu. Cuman masalah kita goyang. Itu yang saya ngomong, saudara. Setiap orang akan menanggung masing-masing. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Coba ini Tuhan yang kita sembah. Sampai sekarang gak berubah. Kok kenapa kita yang berubah? Itu kenapa? Maka terbelahlah air. Wah keren. Pak boro-boro belah air pak. Gua belah air di kamar mandi gak bisa pak. Terus gua praktekin dalam nama Yesus. Terbelahlah. Gak bisa. Terbelahlah yang ada. Ini saya bilang, saya minta Anda paham yang di rumah juga, perhatikan. Anda boleh hamba Tuhan apapun saja, tapi perhatikan, ini masa-masa penentuan. Terbelah, sementara Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Sebelum saya tutup, perhatikan baik-baik ke depan. Saya minta Anda paham, Musa berseru-seru kenapa? Yang berseru-seru itu sudah tahu. Antara ini laut, belakang itu Mesir, Fir'aun. Kalau nggak nyebrang mati. Karena bangsa ini tidak dilatih untuk perang Israel. Jadi budak. Makanya kadang-kadang anak Tuhan sudah jadi budak bertahun-tahun, puluhan tahun. Untuk doa perang bingung. Ah, ini yang saya ngomong. Jadi saya kata Musa makanya berseru sama Tuhan. Tuhan mati kabeh gitu kan. Mati. Tuhan ngomong. Kenapa engkau berseru begitu? Belahlah air laut. Maka dalam nama Yesus saya kasih tahu. Pengaruhnya harus Roh Kudus. Orang tidak bisa menyelamatkan kamu. Tak bisa. Yesus yang menyelamatkan. Anda harus tahu, masing-masing kalian ini dihakimi Tuhan, masing-masing. Tidak ada surga nunut. Oh, gara-gara dia Pak. Sadrak Mesak Abednego kemarin saya korbankan di Jakarta. Sadrak Mesak Abednego masuk api, nggak ada ngomong gini. Lu dulu dong. Gua pengen lihat. Lu mati kagak? Kalau lu nggak mati, gua nyemplung. Kalau lu mati, sorry ya. Ya itu, tapi mereka sepakat, mereka bicara begini, satu hal yang indah. Dia ngomong gini, kalau kami tidak menyembah patungmu, antara kami ditolong tidak ditolong. Tetap kami tidak mau menyembah patung buatan Tuanku. Kalau Anda memelihara ini dalam rohmu, percaya kuasa Tuhan. Mati pun gampang sebetulnya. Kenapa? Rela, ngerti katakan mendosa pusing. Amin. Loncat bareng-bareng. Oh, saya mungkin Sadrak Mesak Abednego bayangkan. Ayo kita sama-sama loncat. Kita hitung ya. Wah, keren saudara. Apinya dipanaskan 7 kali lipat. Makanya peraturan tambah kuat saudara. Lah maka imanmu percaya apa tidak kuasa Tuhan. Jangan ada jawab amin. Praktek lebih baik daripada ngomong. Dan dia loncat. Itu saya sempat bayangkan. Itu Sadrak Mesak. Untung Abednego enggak terakhir. Dia loncat. Oh enggak apa-apa. Loncat ini keren, nanti dimarahi di bawah. Sama seperti ini, saudara. Sama seperti kita. PPKM, imanmu kerja apa enggak? Semua orang, saya pun akan diadili Tuhan. Tapi minimal, apa yang Tuhan suruh, saya dulu. Tuhan ngomong jangan, ya saya jangan. Resiko saya tanggung. Ada amin? Maka saya bilang dalam nama Yesus, kita dukung pemerintahan Indonesia. Ini ada bendera Indonesia. Kita dukung, kita doa.
supaya pemulihan terjadi. Tapi kalau firman dilanggar, no way. Firman adalah firman. Berarti katakan amin. Karena yang jadi juru selamatmu adalah Yesus, bukan Allah lain. Cuman Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada. Yang saya cuman sempat berpikir ya, ngomong sama Tuhan. Saya pikir nanti zaman lain Tuhan kedatanganmu. Ternyata zaman kita ini loh. Pengangkatan. Kapan Pak? Oh saya nggak bisa ngomong, gak ada yang tahu. Tapi saya sudah tanya sama Tuhan saudara. Tanda sangat dekat. Karena dengar baik-baik. Kedatangan Tuhan waktu semua damai. Waktu semua makan dan minum. Kawin mengawin. Membangun. Jadi semua lancar. Karena terjadi kesatuan. Harus Pak semua. Harus. Harus pakai. Tapi Tuhan ngomong sama saya, perhatikan baik-baik. Memang harus ada yang ditanggung. Yang orang tanya sama saya, semua yang di rumah dengar baik-baik. Ada hamba Tuhan tanya, Pak, pengangkatan itu terjadi setelah masa sukar atau sebelum masa sukar? Orang kan tanya yang begitu, yang ngeri-ngeri duluan ya. Saya bilang, ini sudah sukar apa belum? Belum, saya bilang, belum. Pengangkatan akan terjadi sebelum masa sukar, setelahnya lebih sukar. Dan yang Anda di rumah perlu reminded, perhatikan baik. Kalau pengangkatan terjadi, Roh Kudus juga terangkat. Kamu doa tidak ada jamahan, saudara. Tidak ada. Tidak ada jamahan. Kalau terangkat. Kita di sini nggak ikut pengangkatan, saya kasih tahu saudara. Roh Kudus juga terangkat. Engkau doa seperti nyembah tadi ini bagus di jamaah Tuhan. Tidak ada lagi. Hanya rutinitas ibadah. There is not touched by Holy Spirit, no. There is a rapture. Makanya mumpung masih bisa dijamah bertobat sungguh-sungguh. Ini yang saya ngomong, iblis tekuk hatimu, hati-hati. Karena suatu saat kita nyari teman kita tidak ada. Saya bilang ini saudara, kuasa Tuhan. Makanya yang paling penting terakhir adalah iman. Tuhan ngomong, kalau aku datang kedua kali, ada aku dapati iman di bumi. Sekarang masa sukar, tapi belum sukar, masih terjadi lagi. Kemarin malam Tuhan ngomong sama saya di hotel, terjadi banyak bencana, siap-siap. Mau lari kemana kalau enggak ke Yesus aman? Amin. Hidup mati tangan Tuhan. Ini ada Paulus juga, istri sudah dipanggil Tuhan ke sorga, datang puji Tuhan. Ada yang sudah sembuh saudara, besoknya meninggal, keren. Udah sembuh, terima kasih Pak. Meninggal besoknya. Hidup mati tangan Tuhan, kenapa takut? Anak Tuhan itu takut duluan, mati duluan kadang-kadang. Jangan saudara. Barang siapa menyayangkan nyawa akan kehilangan. Barang siapa merelakan akan mendapatkan. Orang sawedi, gak usah takut. Saya kasih satu firman. Coba Anda lihat sama-sama Ayub pasal 10. Yang di rumah juga. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Yang di sini juga buka. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Ayub pasal 10 ayat yang ke-12. Sudah dapat katakan amin semua? Yang datang baca sama-sama bersuara ya. Ya, yang datang 1, 2, 3 yang di rumah juga. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, koma. Dan saya ke depan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan, jadi diberi kepadaku, huruf kecil manusia. Dan perhatikan baik-baik, Anda tulis. Dan pemeliharaanmu menjaga apa? Saya tahu terjemahan Asia bagus. Devisitation, artinya roh Allah yang menjamah padaku setiap hari, menjaga rohku sebetulnya. Jadi keintimanmu dengan Tuhan yang membuat hidupmu terpelihara. Pikiranmu, jiwamu dipelihara Tuhan. Siapapun, dalam keadaan apapun, dipelihara. Jiwamu sehat, rohmu sehat. Makanya devisitation dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ini yang saya ngomong terjemahan Asia. Bahwa kunjungan Tuhan itu membuat kita terarah akan apa yang Tuhan mau. Destiny, setuju angkat tangan. Nah rupanya karena anak Tuhan sudah banyak hal masuk di pikiran. Kunjungan Tuhan tidak dirasakan. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan perhatikan, pemeliharaanmu atau kunjunganmu menjaga apa?
Jadi yang membuat kita tidak jatuh dalam dosa atau tidak terhilang, tidak tersesat, bahkan kemurtatan terjadi karena kunjungan Tuhan. Makanya nikmati ibadah seperti ini dengan kebenaran. Day visitation, bukan kunjungan hamba Tuhan, bukan kunjungan Roh Kudus. Nah ini dalam Inggris, Thou hast granted me life and favor, dalam favor Tuhan. And thy visitation had preserved in my spirit. Memenuhi rohmu. Saya kasih tahu, belum tentu orang pelayanan rohnya kuat, belum tentu. Maka jangan bergantung sama orang, bergantung sama Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Nanti katakan amin. Jadi orang ngomong, Pak, gimana caranya supaya intim dan dikunjungi roh Allah? Gampang, puji sembah Tuhan. Ambil waktu sendiri dengan Tuhan. Jangan bingung perkara duniawi. Perhatikan saya. Karena waktu engkau nanti dipanggil Tuhan siapapun dengan cara apapun. Hartamu tidak dibawa. Enggak. Hatimu ini yang dibawa. Makanya saya kasih tahu. Kalau Anda punya berkat, berkati orang lain. Alkitab mencatat gadis bodoh, gadis bijaksana. Gadis bijaksana ngomong sama gadis bodoh. Kan gadis bodoh bilang begini, berikan kami sedikit minyakmu, karena minyak kami habis. Gadis bijaksana ngomong, beli. Kenapa beli? Supaya urapan nambah, ada minyak. Maka kalau Anda bisa memberkati orang, nolong orang dengan kebenaran, itu membuat Anda ada minyak. Beli minyak. Setuju angkat tangan. Nggak perlu tunggu kaya, nggak perlu. Amin. Musa berseru-seru, maka perhatikan baik-baik. Ini terjadi, saudara. Firman terakhir, saya mau buka buat kita semua. Yes, Lord. Coba buka sama-sama 1 Tesalonika pasal 5. Ayat yang ke-23. Mari semua bangkit berdiri. Yang di rumah juga. Yang di rumah duduk aja sih, karena di rumah sih. Mau berdiri nggak apa-apa, mau hormat bendera juga nggak apa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Ini kemerdekaan, saudara. Kita percaya bukannya merdeka secara fisik, tapi roh, tubuh, dan jiwa. Setuju katakan amin. Nah, baca sama-sama ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Semoga, semua yang datang, yang di tempat ini baca sama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan, dan semoga, perhatikan 3. Roh, jiwa, dan apa? Tubuhmu terpelihara apa? Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan. Amin. Susah cuman. Anda lihat ke depan. Karena tubuh ini hanya pakaian, saudara. Tubuh ini hanya pakaian. Kemana rohmu kuat membuat jiwamu, tubuh ini ngikut. Anda ibadah dengan hati sungguh-sungguh atau hati setengah-setengah, ngikut, tubuh hanya ngikut. Tapi Alkitab mencatat, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga itu berarti berharap roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saya minta saran, dengar, kalau Anda doa, minta sama Tuhan doa pengangkatan lah. Tuhan, kalau angkatan, meskipun keputusan tergantung Tuhan, ngerti katakan amin. Jangan bilang, Tuhan, ini belum dijawab, Tuhan, jangan diangkat dulu, terjadilah seperti apa yang kau mau. Tuhan, aku baru nikmati rumah mewah, Tuhan. Aduh, enak Tuhan. Tuhan, kalau diangkat aku nikmati dulu, terjadi. Padahal masa antikris sudah jadi. Saya udah ngomong, sebelum kenal juga, tapi udah kenal Pak Rendra Bu Rendra, saya udah ngomong berapa kali, berapa presiden Amerika. Ini. Dan misalnya beberapa presiden Indonesia kita dukung Jokowi. Saya udah ngomong Jokowi naik 2 kali dan Chip masuk. Itu dulu loh saya ngomong. Di antara Prabowo dan Pak Jokowi saling doa, pendoa sama doa saling gempur-gempuran. Keren saudara. Jadi Tuhan nomor sekian mungkin. Itu Tuhan bingung. Yang kuat yang mana? Saya ngomong Jokowi naik. Waktu masuk gubernur Jokowi naik. Tapi saya bilang saudara, Jokowi akan naik 2 kali. Di eranya Chip masuk. Sekarang mungkin ada bilang, Chip ditanam belum tentu saudara. Ada barcode. Tapi saya ngomong dengar baik-baik. Dengar semua baik-baik. Orang ngomong gini, berarti saya ini gimana Pak? Bertobat lebih baik. Masih ada waktu. Ngerti katakan amin.
bertobat lebih baik. Ada amin. Ini sudah serius, firman yang serius atau zaman yang serius. Karena semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruh, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Supaya terpelihara kenapa? Devisitation, kunjungan roh Allah, itu penting. Makanya kalau lihat saya ke depan, makanya jiwa kalau goyang, dia bisa pakai ayat untuk membenarkan dirinya. Ini yang lebih parah, saudara. Firman tidak bisa dibelokkan. No. Ngerti katakan amin? Tidak bisa. Saya ingat dulu waktu Sunday Blessing di mana kita ada waria. Waria itu kesaksian. Dia sebelum saya khotbah dia kesaksian, perhatikan baik-baik. Dia sudah dimenangkan. Tapi dia ditolak keluarga ya. Kenapa? Karena sudah operasi kelamin. Dia meninggal sih. Dia karena dia ngomong saya tolak keluarga, saya tolak mama saya dan sebagainya. Memang cukup, ya itu memang dia lakukan itu memang orang boleh tidak terima. Tapi penting Yesus terima dia. Dia bertobat dari orang seberang kenal Yesus. Setelah kesaksian saya tahu dan akhirnya meninggal. Waktu meninggal mamanya datang, nangis. Dia dipakaikan pakaian pria, bukan wanita loh. Dan itu ada orang tanya yang konyol sekali, orang tanya. Itu kacau tanya ini. Pak, ini kalau meninggal jadi wanita apa pria? Saya bilang ya pria, goblok kamu itu. Kenapa? Otakmu kok main loh, bodoh sekali. Enggak Pak, maaf Pak Yeremia. Soalnya udah operasi kelamin Pak. Tetap Yesus tidak pernah pelin-pelan. Makanya firman Tuhan tidak berubah sampai sekarang. Apapun goncangannya, tidak goyang. Yang goyang siapa? Kita, karena jiwamu tidak melekat. Tapi dengar baik-baik. Tuhan mengasihi engkau, masih ada kesempatan. Ada amin. Maka saya bilang dalam nama Yesus, Musa berseru-seru kenapa? Di hadapan kenyataan, depan laut, belakang orang Mesir. Gak nyebrang, mati semua. Lalu Tuhan ulurkan tongkatmu. Ini kan perlu tindakan profetik, perlu percaya. Nah percaya ini yang sedang diuji Tuhan. Dan herannya Tuhan tuh punya taktik yang keren juga luar biasa. Tuhan keraskan orang Mesir, makin keras, makin panas hati. Oh ini kurang ajar sihat. Makanya saya sempat ngomong, ada orang ngomong gini, Pak nanti saya takut disiksa. Saya bilang, belum tentu. Siapa tahu sebelum disiksa engkau jantungan meninggal, kan enak. Karena saya takut duluan, meninggal dulu. Kadang anak Tuhan itu pikirannya jauh, karena mungkin lihat film apa, macam-macam saudara, sinetron macam-macam. Yang mengendalikan bukan firman, makanya jangan banyak nonton berita. Alkitab ini jaminan. Semua akan bertanggung jawab di hari pengadilan Tuhan. Manusia hidup cuma sekali. Tidak ada namanya reinkarnasi. No, itu saya kemarin sempat luruskan sama orang-orang. Tidak ada. Kamu sekarang jadi manusia begitu jadi semut, tidak ada itu. Oh Pak, saya sekarang miskin Pak. Nanti lahir nanti lagi Pak. Saya jadi bupati. Nggak ada. Sekali toh hidup akan dihakimi. Bahkan ada yang lebih keren lagi. Bapak Ibu yang di rumah ada yang ngomong anjingnya meninggal, anjing kesayangan. Saya kasih tahu nih. Dia bilang Pak, ini tanya betul Pak Yer, saya ketemu anjing saya lagi di surga nggak? Saya bilang anjing tidak punya roh. No, yang punya roh cuma satu manusia, itu firman Tuhan. Tapi nanti nggak ada, cuma mirip mungkin ada. Tapi anjing mati, oh mati. Kucingku Pak mati. Jadi nggak ada kok ketemu. Oh anjingku yang terkasih ya. Yang punya roh cuma satu manusia. Ada amin. Maka saya bilang, mumpung kamu sekarang ada anjingnya dirawat baik-baik, atau kucingnya, atau singanya, harimau dirawat baik-baik. Tapi ingat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari penghakiman akan terjadi. Amin yang di rumah. Tepuk tangan bagi Yesus. Mari semua tutup mata, angkat kedua tanganmu. Angkat